masjid ada mini soccer gitu. Jadi ada yang menghafal Al-Quran, juga mengasah skill kemampuan di bidang bola. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Masyarakat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah meramaikan masjid. Kali ini saya akan mengajak Anda menikmati keindahan masjid di Jawa Timur, Masjid Al-Akbar, Surabaya. Masya Allah, masjidku. Inilah masjid terbesar di kota Surabaya sekaligus masjid terbesar kedua di Indonesia, Masjid Al-Akbar. Dengan luas bangunan lebih dari 28.000 meter persegi, kapasitasnya bisa menampung hingga 30.000 lebih jamaah. Jika masjid pada umumnya hanya digunakan sebagai ruang ibadah, Masjid Al-Akbar berbeda. Guna menarik generasi muda untuk aktif mengunjungi masjid dan berolahraga, Masjid Al-Akbar memiliki program khusus, salah satunya bertajuk Ngaji Soccer. Yang sana adalah santri Akademi Tahfidz dan Sepak Bola. Oh, jadi ada yang anak kecil, terus tingkatannya sendiri. Betul, ada tingkatan anak-anak, ada tingkatan yang sudah dewasa. Fasilitas ini dibangun itu tujuannya untuk apa, Pak? Yang pertama kita pengen bagaimana anak-anak muda itu dekat dengan masjid. Bagi yang belum pernah ke masjid, tahu kan, loh ternyata Al-Akbar menarik. Loh ada azan, loh ada sholat. Artinya ketika mereka mungkin ya agak sungkan masuk ke masjid, jadi sekarang nyaman dan enjoy. Selain berlatih olahraga secara profesional, para anggota jamaah juga memiliki target mengaji harian, termasuk menghafal Al-Quran. Mereka harus mengisi biodata, misalnya dia sudah pinter tapi tahsinnya rendah misalnya kan, disampaikan di formulir. Tujuannya apa? Biar coachnya itu bisa menentukan menu yang pas. Oh kalau ini masih dasar nih, berarti Al-Qurannya dasar saja. Oh ini sudah ada bakat atau sudah ada modal untuk tahfidz, kita tinggal tahfidznya. Jadi ada guru bola, ada coach bola, ada coach tahfidz. Tak hanya lapangan, fasilitas olahraga juga dilengkapi tribun penonton berkapasitas 120 orang. Dilengkapi mural motivasi dan pesan spiritual yang menguatkan nilai sportivitas dan keimanan. Jadi kalau misalkan sore itu ngaji dulu baru sepak bola atau sepak bola baru ngaji? Sepak bolanya sore, ngajinya siang. Oh siang berarti siang ngaji dulu, baru sorenya sepak bola. Iya. Di situ kalau misalkan masjid hari maghrib ada acara, ikut acara juga. Iya. Oke, semangat. Iya. Mau langsung lagi. Menariknya lagi, pada bulan Ramadan ini Masjid Al-Akbar akan menggelar Liga Marbot atau Marbot Soccer League se-Jawa Timur loh. Oke, jadi ini saya lagi ikut teman-teman dari Mini Soccer Al-Akbar. Yang capek ya. Apalagi di bulan puasa, nanti tetap ada jadwal untuk latihan. Dan segera bakal ada turnamen juga untuk persiapan, jadi mereka tetap latihan terus untuk nantinya dapat juara. Mini Soccer Al-Akbar Sport Center membuktikan bahwa dakwah bisa hadir dengan cara yang relevan. Dan bayangkan, kubah ini berdiri tanpa tiang penyangga, sehingga membuat aula utamanya terlihat lebih luas dan lenggang. Usai berolahraga, kini waktunya saya menjalankan ibadah. Memasuki areal masjid, arsitektur Masjid Al-Akbar membuat saya terpesona. Masjid yang telah berusia 26 tahun ini tetap berdiri megah dengan perpaduan arsitektur bergaya Timur Tengah dan Jawa. Bagian kubah utama mencerminkan gaya khas Turki dan Persia.
Sementara 4 kubah lainnya yang berukuran lebih kecil menampilkan bentuk joglo dengan 5 segi 4 dan berujung runcing sebagai representasi budaya Jawa. Menatap birunya langit Surabaya, kubah-kubah besar berwarna biru kehijauan terlihat megah dari kejauhan, membawa keteduhan, ketenangan, kedamaian, dan kesejukan bagi siapapun yang memandangnya. Tak hanya corak warna, Masjid Al-Akbar juga memiliki kekhasan melalui bentuk kubahnya, yakni setengah telur. Bentuk ini menjadi yang pertama dipopulerkan oleh Masjid Al-Akbar, berbeda dari kubah-kubah masjid pada umumnya. Jika Anda melalui Surabaya dan melihat Masjid Al-Akbar, salah satu yang ikonik adalah kubahnya yang berwarna biru kehijauan. Jika dilihat lebih dekat, kubah ini sangat luas dengan diameter 54 meter. Dan bayangkan, kubah ini berdiri tanpa tiang penyangga, sehingga membuat aula utamanya terlihat lebih luas dan lenggang. Ya, kubah besar yang berdiri tanpa penyangga memiliki diameter mencapai 54 meter dengan tinggi 11 meter dan bobot hingga 200 ton. Masya Allah. Ini konsepnya kubah Al-Akbar itu menggunakan rangka space frame. Space frame itu digunakan untuk betang yang lebar. Mengingat dulu untuk kenyamanan jamaah biar kelihatan tinggi dan nyaman lah untuk ruang ibadah. Space frame kita ini memang pertama kali yang memakai untuk masjid. Selain teknik space frame, alias struktur 3 dimensi yang dibentuk oleh kombinasi unit konstruksi yang saling terhubung untuk memberikan kekuatan, kubah Masjid Al-Akbar Surabaya juga dibangun menggunakan struktur rangka 3 lapis. Lapisan pertama adalah atap kedap air yang berfungsi sebagai penutup utama dan bertumpu pada konstruksi space frame di bagian bawahnya, sehingga mampu menopang beban kubah secara merata. Lapisan kedua menggunakan enamel sheet panel, yaitu pelat baja yang telah melalui proses pelapisan warna dan pemanasan hingga 800 derajat Celcius. Material ini memiliki keunggulan tahan panas, hujan, dan karat. Nah, lapisan ketiga adalah penutup rangka bawah yang berfungsi sebagai plafon, menggunakan bahan kedap suara untuk menciptakan kenyamanan akustik di dalam masjid. Menjalankan sholat di Masjid Al-Akbar memang memberikan kesan tersendiri. Ruang sholat terasa lapang, sejuk, dan nyaman, meski tanpa penyejuk ruangan. Memanfaatkan desain terbuka dan langit-langit tinggi untuk menjaga kesejukan alami di area utamanya. Belum lagi, keindahan masjidnya dengan dekorasi mimbar yang cukup ikonik. Bentuknya meniru mimbar di Masjid Nabawi. Terbuat dari kayu jati, mimbar setinggi 3 meter ini kaya sentuhan budaya lokal. Lebih tepatnya ukiran khas tradisional Madura. Mimbar yang hanya digunakan pada hari-hari besar seperti sholat Jumat, perayaan Idul Adha, dan Idul Fitri. Saya makin takjub dengan berbagai untayan kalam Allah yang mempercantik ruang ibadah utama Masjid Al-Akbar. Tak tanggung-tanggung, kaligrafi di ruangan membentang sepanjang 180 meter dengan lebar mencapai 1 meter. Pembuatannya pun tentu memberikan tantangan tersendiri, karena terbuat dari kayu jati yang terkenal memiliki tekstur yang keras. Bahkan dibutuhkan waktu tak kurang dari 3 bulan untuk menyelesaikan kaligrafi ini. Yang kotak itu ya, Oke, yang gue tahu. innani anallahu la ilaha illa ana fa'bud wa aqimis sholata li dzikri. Itu juga dipilih ayat-ayat Al-Qur'an ini ya. Kemudian di sini yang depan bawah ini kalimah thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berdiri di kota pahlawan sebagai kota perjuangan, Masjid Al-Akbar juga membawa semangat kemerdekaan. Arsitekturnya mengandung filosofi perjuangan. Makna ini mengingatkan bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia,
dan kemerdekaan Indonesia adalah wujud dari kemurahan rahmat-Nya. Kalau tinggi yang sampai bangunan ruangannya itu kan 17 meter. Itu kan menggambarkan tanggalnya kemerdekaan Indonesia. Delapannya diambil dari ornamen yang ada di itu, ada segi 8 itu. Semua itu kan ada segi 8-nya. Itu menggambarkan bulannya Agustus ya untuk kemerdekaan Indonesia. 45-nya pintu. Pintu yang dari kayu itu berjumlah 45 pintu. Ada 45 pintu yang ada di Masjid Al-Akbar ini, dan ada nomor di setiap pintunya. Angka 45 ini menandakan tahun kemerdekaan Indonesia. Pintu-pintu yang menjadi simbol tahun kemerdekaan Indonesia juga cukup spesial. Ukurannya sangat besar dengan lebar 1,5 meter dan tinggi 4,5 meter. Pintu-pintu juga terbuat dari kayu jati yang beratnya mencapai 250 kg per daun pintu, sehingga memerlukan engsel khusus sebagai pengaitnya. Sebagai ikon wisata religi, pengunjung juga bisa menunggu waktu berbuka bersama keluarga di Taman Asmaul Husna. Sepertinya, jika berwisata ke sini dalam 1 minggu saja, pengunjung bisa cepat menghafal 99 nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah ya. Untuk konsep Taman Asmaul Husna sebenarnya untuk kebutuhan jamaah bisa bersantai di taman, bisa berolahraga, bisa menghafalkan Asmaul Husna sambil menghafalkan Asmaul Husna nih Pak. Dengan cara yang beda. Oh iya, ini ada tulisannya, ini ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Qudus, Assalam, Al-Mu'min. Ini berarti kalau misalkan muter nih sampai sana, sampai sana kan Pak? Langsung hafal ini Asmaul Husna. Ya, terus-terusan. Menikmati sore menjelang berbuka, kita juga bisa menyaksikan keindahan Surabaya dari ketinggian menara. Ya, Masjid Al-Akbar Surabaya memiliki menara megah berjuluk Menara Asmaul Husna, karena menara setinggi 99 meter merepresentasikan jumlah nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menara ini terbuka untuk umum dan menjadi salah satu tempat favorit bagi masyarakat. Bahkan kerap digunakan untuk melihat hilal, baik saat penentuan awal maupun akhir Ramadan. Oh, ini ini tinggi banget ya Pak? Ya. Tingginya itu berapa meter Pak? Kalau tingginya menara itu sampai ujung, dari bawah sampai ujung itu 99 meter. Itu melambangkan jumlah Asmaul Husna. Ya. Terus yang kita duduk sini itu 86 meter. Kalau di sininya 86 meter. Menara pandang namanya. Pada dasarnya memang menara ini dibangun untuk kebutuhan jamaah untuk bisa melihat lingkungan Masjid Al-Akbar ini dengan menyeluruh. Menyeluruh ya, bisa kelihatan semua nggih Pak, kubah-kubahnya gitu. Betul. Ya, itu juga menyadarkan kita nggih Pak, bahwa betapa kecilnya kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini syiar Islam hadir dengan makna yang lebih luas, bahwa beribadah bukan hanya tentang sholat dan berdoa, tetapi juga menjaga hubungan dengan sesama. Di balik kemegahannya, ternyata pembangunan Masjid Al-Akbar Surabaya juga melalui banyak tantangan. Salah satunya krisis moneter yang menerpa Asia di tahun 1998. Setelah melalui beberapa masa, Masjid Al-Akbar akhirnya diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2000 oleh Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sejak saat itu, Masjid Al-Akbar menjadi simbol religius sekaligus pusat pengembangan Islam di kota Surabaya. Di sini syiar Islam hadir dengan makna yang lebih luas, bahwa beribadah bukan hanya tentang sholat dan berdoa, tetapi juga menjaga hubungan dengan sesama.
Islam mengajarkan keseimbangan antara langit dan bumi, antara berzikir dan berikhtiar, hablum minallah dan hablum minannas. Masjid Al-Akbar mengingatkan kita tentang rasa cinta kita terhadap negara kita dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Masjid Al-Akbar bukan sekedar rumah ibadah, namun simbol kemegahan yang lahir dari ketulusan niat. Masjid kebanggaan Kota Pahlawan, tempat di mana arsitektur, spiritualitas, dan keindahan berpadu yang menjadi bentuk lain dari keimanan.